Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani, selamat datang kembali di channel YouTube Alifa Akila Media. Di video kali ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Siti Zubaidah, SPT, SAG, MM, IPN. So, langsung saja ini video presentasi dari saya. By the way, stay right terus ya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Akila, mahasiswa dari Universitas Al-Muslim dari Prodi Peternakan. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas video saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Nah, adapun dengan judul tipe-tipe kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, pemimpin disebut dengan khalifah. Khalifah adalah wakil, pengganti atau duta. Sedangkan secara istilah, khalifah ini adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT dan memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, jadi kesimpulannya, pemimpin ini ataupun sering disebut dengan natural leader adalah seseorang yang siddiq, tabligh, amanah, fatanah, dan yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya ini sesuai dengan cerminan agama. Selanjutnya ada hadis riwayat Muslim yang bunyinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu pula mencintainya, mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu membenci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Selanjutnya, tipe kepemimpinan dalam Islam. Sebenarnya tipe kepemimpinan dalam Islam ini banyak. Hanya di sini saya akan menyebutkan 4 saja, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan paternalistik, di mana pada tipe kepemimpinan ini pemimpin dengan tipe akan bersikap melindungi dan selalu mengutamakan kebersamaan ataupun sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga. Selanjutnya yang kedua yaitu kepemimpinan laissez-faire, di mana pemimpin dengan tipe ini yakin bahwa dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para anggota akan membuat tujuannya cepat terlaksanakan. Nah, contohnya seperti kegiatan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Yang ketiga adalah kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin dengan tipe ini adalah pemerintahan, di mana semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah ataupun dapat menciptakan suatu perubahan. Selanjutnya tipe kepemimpinan yang keempat yaitu tipe kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, pada selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah SWT, maka wewenangnya selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain ataupun disampaikan kepada orang lain. Saya akan menjelaskan tentang keempat tipe kepemimpinan tadi. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan paternalistik, di mana kepemimpinan ini lebih diidentik dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak ataupun belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan dan bersikap terlalu melindungi. Kita pernah dengar ya, kalau kemajuan suatu bangsa atau negara akan tergantung dari kualitas generasi mudanya sebagai penerus. Nah, pada dasarnya sebuah negara akan membutuhkan kehadiran generasi-generasi penerus untuk turut serta dalam memajukan
dan mewujudkan cita-cita bangsa. Generasi penerus yang diinginkan adalah yang mempunyai prestasi serta dedikasi tinggi untuk turut serta membangun negara. Melahirkan generasi yang berprestasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hal ini terkait dengan peran serta tugas orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Partisipasi orang tua akan besar pengaruhnya terhadap proses belajar anak dan prestasi belajar akan dicapai. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama, dan hal itu akan jadi patokan atau landasan bagi anak nantinya akan menjadi generasi yang berprestasi atau tidak. Sehingga peran serta tugas orang tua itu mewujudkan hal itu. Yang pertama, orang tua bertugas menjadi motivator. Nah, pada dasarnya anak yang berprestasi tentunya mempunyai niatan belajar yang tinggi. Hal itu bisa terus tertanam pada anak jika mendapat motivasi dari orang tuanya yang kuat. Dan orang tua menjadi teladan, karena orang tua adalah orang terdekat bagi anak. Jadi mereka harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Karena secara tidak sadar anak akan menyerap atau meniru setiap tingkah laku dari orang tuanya. Orang tuanya harus menjadi fasilitator untuk mendukung anaknya agar menjadi anak yang berprestasi. Dan orang tua menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, karena pada dasarnya ilmu yang diterima anak bisa didapat dari berbagai sumber. Salah satunya adalah orang tua tadi. Dan orang tua ini menjadi koordinator karena bertugas untuk mengawasi setiap proses belajar anak. Karena orang tualah menjadi tipe pemimpin yang memicu di depan, yang paling depan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kepemimpinan yang kedua adalah laissez-faire, yaitu tergantung dari prestasi dan kemampuan di dalam memainkan peranannya sebagai pemimpin pendidikan. Dan perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kemajuan sekolahnya dalam mengarah dan memotivasi dalam rangka mewujudkan suatu perkembangan yang baru ataupun suatu yang inovatif. Sebagai seorang leader, kepala sekolah mampu menunjukkan leadership-nya dengan ditunjukkan bahwa kepala sekolah mampu menumbuhkan rasa percaya diri untuk siswa sebagai generasi penerus bangsa. Kepala sekolah juga berhasil menekankan tentang nilai-nilai penting sekolah yang harus diperjuangkan. Dan kepala sekolah selalu mengatakan, "Do your best and keep doing the effort when nobody see it." Kepala sekolah mampu menginspirasi semua warga sekolah. Sebagai seorang inovator, kepala sekolah mampu mencetus ide baru, menjalankan program berbasis sekolah, melakukan inovasi pembelajaran, dan mengembangkan profesionalisme dan tenaga kependidikan. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menantang, edukatif, dan kreatif. Seorang pemimpin dituntut untuk disiplin dalam berbagai hal, apalagi dalam dunia pendidikan. Pemimpin di dunia pendidikan harus betul-betul mampu untuk merangkul dari atas sampai kalangan bawah. Contohnya merangkul guru dan merangkul semua siswa, dan menjadi contoh teladan bagi setiap yang dilakukan. Pemimpin itu juga harus kreatif dan inovatif untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan khususnya. Kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis, di mana tipe kepemimpinan yang melayani dan dapat menginspirasi masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan bersama. Dan tipe demokratis adalah seorang pemimpin yang ideal, juga memiliki etika moral yang baik dan bijaksana untuk pedoman dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya. Dengan adanya program Dengar yang Muda, ini merupakan program inisiatif
dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kehadiran pemerintah bagi anak muda. Melalui program Dengar Yang Muda ini, pemerintah berkomitmen untuk mengambil peran dalam mengembangkan potensi generasi muda dan terbuka untuk selalu dengar yang muda. Maka dengan adanya program ini, saatnya kita beraksi dengan melakukan hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara kita melalui program Dengar Yang Muda. Selanjutnya yang keempat yaitu tipe kepemimpinan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yaitu siddiq, bersikap jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Dan yang ketiga yaitu tabligh, mengomunikasikan pesan kebenaran. Yang keempat, fatanah, intelek dan cerdas. Sebagaimana kita pahami dalam sejarah bahwa Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan. Karena ajaran yang disampaikan Nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan hanya menyampaikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya berada pada kekuasaannya, bukan kepada raja ataupun pemerintah. Secara empirik kemudian Nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja ataupun sering disebut dengan kelompok elit kembali kepada kekuasaan Allah melalui sistem musyawarah. Kehadiran Nabi membawa angin segar bagi masyarakat baru yang mendambakan kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sebetulnya sistem ajaran yang mengajakkan nilai sosial, persamaan hak, persamaan derajat di antara sesama manusia, kejujuran, dan keadilan ataupun akhlak hasanah. Selain itu, sesuai posisinya sebagai pembawa rahmat, Nabi terus berjuang merombak masyarakat pangan jahiliyah menuju masyarakat yang beradab, atau dalam bahasa Al-Quran sering disebut min idulumat ila ainur. Ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah dan Al-Maidah dan Al-Hadid dan surat Al-Talaq dan Al-Ahzab. Selama kurang dari 10 tahun di Madinah, Nabi telah melakukan reformasi secara bertahap untuk menegakkan Islam sebagai sebuah agama yang memiliki perhatian besar terhadap tatanan masyarakat yang ideal. Maka hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan manajerial yang tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakatnya dalam berbagai posisi sesuai kemampuannya sehingga dapat mencapai tujuan utama, yaitu membangun masyarakatnya medani dan berlandaskan nilai-nilai ilahi.